Oke, lanjut lagi ya. Saya harap teman-teman udah mencoba yang saya berikan latihan kepada teman-teman di video sebelum ini ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, seperti ini. Jadi saya meminta teman-teman untuk membuat programnya lebih singkat lagi dengan fungsi for. Oke, teman-teman yang belum mencoba bisa di pause dulu, kemudian dicoba ya. Oke, kalau teman-teman sudah mencoba, kita akan langsung bahas ya. Ini saya bahas step by step supaya teman-teman benar-benar ngerti bagaimana sih awalnya itu, bagaimana supaya nggak langsung kok itu tiba-tiba jadi kayak gitu gitu, supaya nggak kayak gitu, supaya teman-teman tuh tahu gitu awalnya programnya kayak gimana, kok bisa lebih singkat, itu gimana, cara kerjanya gimana tuh. Oke, ini nggak saya hapus ya, seperti yang pertama saya copy di sini supaya teman-teman tahu aslinya tuh gimana. Nah, ini kan udah kita buat, karena ini 5 kali kita bisa pakai for ya. For i sama dengan 1 kemudian titik koma, syarat perulangannya adalah i kurang dari sama dengan 5, karena ini 5 kali. Eksekusi perulangannya adalah i plus plus, kemudian buka bracket. Nah, kedip merah ini kita bisa masukkan ke sini. 5 kali kan sudah bisa hapus. Ini sudah 5 kali. Kemudian ini kita bisa copy juga di sini. Tapi ini kita ganti kuning. Tapi karena kuning ini cuma 3 kali, ini kita ganti 3 ya. Kemudian ini juga kita copy sini. Kemudian karena ini cuma 2 kali, kita ganti 2 kedip hijau. Kita coba dulu apakah program kita berhasil. Kita kompilasinya di sini ya. Sebenarnya di Arduino juga bisa, cuman biasanya lebih cepat di Uno Ardusim. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 ya, 2 kali ya hijaunya. Oke, sekarang kita udah menggabungkan ilmu kita, ilmu tentang fungsi dan ilmu tentang menyingkat dengan struktur perulangan ya. Sekarang kita punya di sini 38, enggak singkat-singkat banget sih, tadi 39, sekarang 38. Oke, sekarang kita akan di video kali ini kita akan belajar yang lebih expert lagi, yaitu fungsi dengan parameter. Fungsi void juga, tapi yang di video sebelumnya kita tuh belajar yang tanpa parameter. Sekarang kita pakai parameternya. Maksudnya parameter gimana? Jadi kalau misalkan ada, ini kan beda-beda nih, memang LED-nya berbeda. Makanya kita harus pisahkan seperti ini kan. Karena ini tuntutan dari LED-nya yang berbeda gitu. Dan kemudian berkedipnya juga berbeda gitu kan. Jumlahnya ini kan 5, 3, 2. Kemudian ini pin 11, ini pin 12, ini pin 13. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akan lebih keren lagi. Saya harap teman-teman bisa mengikuti. Teman-teman ikuti pelan-pelan. Teman-teman nggak usah bingung, karena ini sebenarnya mudah kok. Nah, setelah kita punya seperti ini sebenarnya kita bisa kasih parameter di sini. Misalkan di sini kita tulis void kedip
bukan void kedip merah. Tapi di sini kita bisa kasih parameter, misalkan integer pin gitu. Yang beda kan pin, ada pin, kemudian koma, apalagi yang beda? Yang beda kan kedipnya berapa kali gitu kan? Integer, misalkan jumlah kedip gitu. Jumlah kedip. Kemudian apalagi yang beda? Mungkin udah ya. Yang beda baru 2 itu ya, karena delay-nya kita buat sama ya ini. Atau jedanya. Nah, ini udah. Ketika sudah seperti ini, kita bisa masukkan juga nih for-nya nih ke sini. Kita bisa masukkan for i sama dengan 1 titik koma, kemudian i lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini kan jumlah kedip, menentukan jumlah kedipnya kan di 5, 3, 2. Nah, maka kita ganti di sini dengan jumlah kedip. Kemudian titik koma. Nah, di sini eksekusi perulangannya kan tetap kan operator increment i plus plus. Nah, kemudian kita seperti biasa kita buka bracket. Kemudian kita tutup bracketnya di sini. Nah, ini kan pinnya beda-beda. Kemudian kita udah tentukan dengan parameter ini kan pin gitu. Maka kita bisa ganti di sini pin. Kemudian di sini kita juga pin. Maka ketika sudah mempunyai kayak gini, kita sudah nggak butuh lagi yang ini. Kuning, hijau, merah juga nggak butuh. Cuma butuh satu aja seperti ini. Terus cara manggilnya gimana? Cara manggilnya adalah seperti ini. Dan kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, cara manggil void merahnya kayak gini. Kedip, buka kurung tutup, buka kurung, kemudian pinnya pin berapa gitu. Pin merah kan pin 11. Nah, kemudian habis 11 ini kita kasih koma. Jumlah kedipnya berapa kali? Misalkan 5 gitu. 5 tutup kurung titik koma. Kemudian yang kuning sekarang. Sama juga. Manggilnya seperti ini. Kedip. Pinnya pin berapa? 12. Kemudian berkedipnya jumlah kedip berapa kali? Jumlah kedip adalah 3 kali. Tutup kurung, titik koma. Ini juga sama. Kedip, pinnya pin berapa? Pin 13. Kedipnya berapa kali? 2 kali. Kita tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, seperti ini. Kita coba ya, apakah program kita sudah berhasil atau belum. Kita kompilasinya di sini aja. Nah, ini masih salah. Ini sini. Wait. Ini sini. Oh, ya ini ada yang kehapus ya tadi ya. Ini void kedip. Tutup bracket dari si void loop ini hilang, kehapus. Tadi kita nggak sengaja kehapus. Seperti di video-video sebelumnya, saya tekankan kepada teman-teman, ketika menjumpai sebuah error, teman-teman jangan panik, tapi teman-teman baca di sini. Missing a closing brace above gitu. Kan ini berarti kan bracket kan, bracketnya apa yang kurang? Ternyata bracketnya dari si void loop ini setelah kita cari. Mungkin kelemahannya kalau nggak kita kasih spasi gitu, kita biasanya bingung. Kalau ini kan bisa kita kelompokkan gitu. Ini mungkin kita kasih spasi aja ya. Nah, mungkin kita kompilasi di sini dulu lah ya.
Kita tunggu proses kompilasinya. Kita copy, kita paste di sini, compile. Nah, ini sudah benar ya. Step. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 ya. Lupa terus ya. Nah, ini sudah benar, sudah sesuai dengan program awal ya. Bahwasanya LED merah berkedip 5 kali, kemudian LED kuning berkedip 3 kali, LED hijau berkedip 2 kali. Seperti itu ya. Ini jadi singkat banget ya, apalagi kalau ininya ini komennya ini kita taruh aja di sampingnya gitu kan. Di sampingnya sini. Kemudian ini juga kita cut, kita taruh sampingnya sini. Ini juga kita cut, kita taruh sampingnya sini. Nah, ini lebih singkat lagi. LED kuning, LED merah berkedip 5 kali, LED kuning berkedip 3 kali, LED hijau berkedip 2 kali. Nah, sedangkan voidnya cuma kayak gini nih. Ini fungsi dengan parameter. Ini parameternya saya tentukan. Oke, mungkin buat latihan teman-teman, sekarang saya mau delay-nya ini berbeda. Yang merah itu nyalanya 1 detik, udah benar ya 1000. Kemudian yang kuning itu nyalanya setengah detik atau 500 milidetik. Yang hijau itu nyalanya 200 detik, 200 milidetik. Nah, kemudian delay yang ini, yang apa ini namanya, mati, yang mati ini sama, dibuat sama, yaitu 100 detik. Nah, itu buat latihan teman-teman, nanti bisa kirimkan ininya di jawabannya di kolom komentar di Kompas aja ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang fungsi dengan parameter. Nah, ini sangat berguna banget buat menyingkat suatu program ya. Oke, semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari yang saya jelaskan ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini, dukung terus channel ini supaya terus membuat konten edukatif. Kemudian like video ini juga kalau suka, kemudian kemudian share juga ke teman-teman yang mau belajar Arduino juga, karena menyampaikan ilmu itu kan baik ya. Jadi nanti teman-teman bisa dapat pahalanya juga gitu. Oke, mungkin cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.